Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sabila dengan NIM 191085-2004 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Restoran Korea sebagai Sarana Diplomasi Publik Korea Selatan di Indonesia di kasus Kota Padang. Latar belakang, diplomasi merupakan alat bagi suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Nah, sering berjalannya waktu, diplomasi berkembang dari yang bersifat high politics, yaitu yang bersifat koersif atau paksaan, menjadi low politics yang mengutamakan citra publik yang menargetkan masyarakat. Nah, diplomatik white paper Korea Selatan menyebutkan Hallyu sebagai bagian dari diplomasi publiknya. Di antaranya itu ada melalui Hallyu yaitu drama, film, tari, musik, pariwisata, seni, bahasa, hingga kuliner. Pada bidang kuliner, diplomasi publik Korea Selatan dilakukan melalui Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs atau MAFRA dengan menggunakan makanan sebagai instrumennya. Hal ini disebut dengan gastrodiplomasi. Korea Selatan mempunyai program dalam bidang ini yaitu Global Hansi Campaign yang berdampak pada peningkatan jumlah restoran Korea yang ada di berbagai belahan dunia. Restoran Korea dalam hal ini dianggap dapat memperkenalkan budaya Korea yang sejalan dengan tujuan diplomasi publik Korea Selatan ke masyarakat Indonesia. Seperti data yang dilihat, jumlah restoran Korea yang menawarkan masakan Korea di luar negeri sangat naik signifikan pada tahun 2017 dari tahun 2014 yaitu sebanyak 30.227 restoran Korea. Nah, pada data yang sebelah kanan terlihat bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi di Asia Tenggara yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah restoran Korea yaitu sebanyak 289 restoran Korea. Yang kedua, rumusan masalah. Korea Selatan melalui the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs dengan penggunaan makanan sebagai alat diplomasi publiknya melalui program Global Hansik Campaign yang dikelola oleh Korean Food Promotion Institute. Nah, Global Hansi Campaign ini bertujuan memperkenalkan budaya dan makanan Korea kepada masyarakat dunia. Kepopuleran program ini dipengaruhi oleh faktor populernya Hallyu atau Korean Wave. Selain itu, keberhasilannya juga dilihat dari meningkatnya jumlah restoran Korea di berbagai negara termasuk Indonesia, khususnya Kota Padang. Restoran-restoran ini tidak hanya menyediakan makanan yang lezat dari Korea, tetapi juga menjadi tempat yang populer untuk bersosialisasi dan mengenalkan budaya Korea Selatan. Maka dari itu, munculnya pertanyaan penelitian, apakah restoran Korea berperan sebagai sarana diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui peran restoran Korea sebagai sarana diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Manfaat penelitian pada bidang akademis dijadikan sebagai referensi literatur dalam konteks peran restoran Korea sebagai sarana diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Dalam segi praktis, diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan bagi negara maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami strategi diplomasi publik Korea Selatan melalui restoran Korea di Indonesia. Studi pustaka yang digunakan yaitu yang pertama, The Boundaries of Public Diplomacy and Non-State Actors, Taxonomy of Perspective oleh Kadir Jun Aihan. Yang kedua, The Relevance of Food for the Development of a Destination Brand and Release oleh Joe Erveire dan Rosen K. Gardner. Yang ketiga, The Food of Words, Mapping and Comparing Contemporary Gastro Diplomacy Campaign oleh Julian Zhang. Yang keempat, analisis strategi diplomasi Korea Selatan dari segi peningkatan wisatawan asing di Korea Selatan pada tahun 2014 hingga 2019 oleh Suhaida Juniarti, Alfian Hidayat, dan Purnami Safitri. Lalu yang kelima, Beyond Entertainment, Gastro Diplomacy Performance in Korean Drama and Reality Show oleh Felicia. Selanjutnya, kerangka konseptual yang digunakan yaitu diplomasi publik dan bisnis global oleh Jai Wang. Jika menyebutkan tujuan diplomasi publik, itu ada tiga. Nah, diplomasi publik ini bukanlah sebuah konsep yang memiliki makna tunggal, melainkan sebuah tindakan multidimensi yang mencakup tiga tujuan penting dalam prosesnya. Yang pertama yaitu mempromosikan tujuan dan kebijakan negara bangsa, lalu yang kedua mengkomunikasikan nilai dan cita-cita, lalu yang ketiga mengembangkan pemahaman bersama dan rasa saling percaya di antara negara dan masyarakat.
Metode penelitian, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Batasan penelitiannya yaitu restoran Korea di Kota Padang selama penelitian ini berlangsung, yaitu tahun 2023, analisis restoran Korea, dan eksplorasi yang digunakan, sarana diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia, level analisisnya kelompok, teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer dengan melakukan observasi dan wawancara. Lalu yang kedua, data sekunder dengan library research. Lalu teknik analisis datanya, pertama mengumpulkan data, memilah dan mengolah data dan informasi, lalu penarikan kesimpulan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi hubungan diplomatik Korea Selatan dan Indonesia, yang ketiga, bab 3 penyajian data peran restoran Korea sebagai sarana diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia, bab keempat analisis peran restoran Korea sebagai sarana diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia, bab kelima yaitu penutup. Selanjutnya, bab 2 hubungan diplomatik Korea Selatan dan Indonesia. Dalam hal ini kita akan membahas 2.1 hubungan diplomatik Korea Selatan dan Indonesia. Secara resmi, hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan Indonesia sudah terjalin sejak 14 September 1973. Namun, hubungan tingkat konsulat jenderal telah berlangsung sejak sebelumnya, yaitu Agustus 1966. Hubungan kerjasama ini telah meluas hingga berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial, dan kebudayaan. Indonesia dan Korea Selatan telah melakukan 129 perjanjian sejak sampai tahun 2017 dan hampir menandatangani 20 kontrak untuk kerjasama di sektor sosial budaya dan industri terkait, lalu perdagangan, pariwisata, makanan, hingga pendidikan. 2.2 peran makanan dalam diplomasi publik Korea Selatan. Makanan memiliki makna yang sangat dalam di Korea Selatan, diantaranya sebagai tradisi dan warisan, yang kedua budaya dan budaya keluarga dan komunitas, lalu yang ketiga rasa dan harmoni, yang keempat kesehatan dan keseimbangan, yang kelima inovasi dan modernitas, lalu yang ke 6 identitas nasionalnya, lalu yang ke-7 diplomasi publik. Makanan dijadikan sebagai salah satu alat dalam the first master plan diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Diplomasi publik Korea Selatan. Lalu selanjutnya, strategi diplomasi Korea Selatan melalui makanan terjadi melalui 4 hal. Yang pertama, program Global Handshake yang menyebabkan meningkatnya jumlah restoran Korea dan mengenalkan kimchi sebagai salah satu alat utamanya. Lalu yang kedua, Korean Food Globalization. Yang ketiga, Korean Food Promotion Institute yang berfungsi sebagai pelaksana dalam program Global Handshake. Lalu yang keempat, Hallyu atau Korean Wave. Bab 3 yaitu penyajian data peran restoran Korea sebagai sarana diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Pada bagian pertama yaitu identitas responden. Jenis kelamin responden dari 29 responden yang menjawab kuesioner ini, 79,2% merupakan perempuan dan 20,8% merupakan laki-laki. Lalu domisili responden Kota Padang berjumlah 155 jiwa, sedangkan luar Kota Padang berjumlah 134 jiwa. Lalu pekerjaan responden, pelajar 3 orang, mahasiswi berjumlah 187 jiwa, bekerja 95 jiwa, dan belum bekerja sebanyak 4 jiwa. Tingkat usia responden rata-rata itu 77,5% merupakan usia 18 hingga 23 tahun, dan 21,5% merupakan di atas 23 tahun, dan selebihnya itu di bawah 18 tahun. Bagian kedua yaitu peran restoran Korea dalam diplomasi publik dan bisnis global. Pada poin pertama, yaitu restoran Korea dalam mempromosikan tujuan dan kebijakan negara. Dalam data yang disajikan, terkait pertanyaan apakah Anda mengenal Korea Selatan, 99,3% mengaku mengenal Korea Selatan. Lalu dalam skala 1,1 sampai 5, sejauh mana Anda mengenal Korea Selatan? 0,7% mengisi pada nilai 1, pada nilai 2 sejumlah 6,9%, pada nilai 3 berjumlah 29,4%, pada
nilai 4 berjumlah 40,1% dan nilai 5 berjumlah 22,8%. Selanjutnya, pada makanan Korea apa saja yang Anda ketahui? Dalam data ini terlihat bahwa kimchi berada pada posisi pertama, kedua, dan ketiga yaitu banchan. Lalu selanjutnya, dari mana Anda mengetahui makanan khas Korea Selatan? Pada pertanyaan ini jawabannya paling banyak yaitu program TV. Yang kedua, restoran Korea yaitu sebanyak 196 jiwa, lalu festival makanan sebanyak 85 jiwa. Selanjutnya, apakah menurut Anda makanan Korea dapat diterima di masyarakat Indonesia? 97,9% responden menjawab ya. Lalu menurut Anda, apa alasan makanan Korea dapat diterima di masyarakat Indonesia? Mayoritas responden 61,6% menjawab kepopuleran Hallyu atau Korean Wave. Lalu 90%-nya menjawab cara penyajiannya yang mempertimbangkan keindahan, nutrisi, dan kesehatan. Lalu 19% lainnya menjawab cara cita rasa makanannya yang selaras dengan lidah masyarakat. Lalu terkait pertanyaan apakah restoran Korea harus menampilkan keaslian rasa negaranya, 92,4% menjawab ya dan selebihnya menjawab tidak. Lalu pertanyaan apakah Anda mengetahui bahwa Korea Selatan memiliki budaya makanan yang khas? 92,7% menjawab ya dan 7,3% menjawab tidak. Terkait pertanyaan apakah restoran Korea ini dapat merefleksikan tata cara makan Korea Selatan tersebut, 94,8% jawab ya. Lalu apakah promosi budaya Korea Selatan di Indonesia dapat mempengaruhi persepsi Anda terhadap Korea Selatan? 93,1% menjawab ya. Lalu terkait pertanyaan apakah dengan pengalaman makan di restoran Korea menimbulkan keinginan Anda untuk mengunjungi Korea Selatan, 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak. Pada poin kedua yaitu restoran Korea dalam bentuk komunikasi nilai dan sikap. Pada pertanyaan apakah ini kunjungan pertama Anda ke restoran Korea, sebanyak 55% responden menjawab tidak, sedangkan 45% lainnya menjawab iya. Terkait pertanyaan apa alasan Anda mengunjungi restoran Korea, jawaban sebanyak yaitu 38,1% terpengaruh iklan makanan Korea dari media sosial. Lalu 36,7% mengatakan terpengaruh Hallyu atau Korean Wave, sedangkan 22,8%-nya hanya ingin makan. Selanjutnya, terkait pertanyaan dari skala 1 sampai 5, seberapa sering Anda mengunjungi restoran Korea? 23 jiwa mengisi pada poin 1, 50 jiwa mengisi pada poin 2, 77 jiwa mengisi pada poin 3, 93 jiwa mengisi pada poin 4, sedangkan 48 lainnya mengisi pada poin 5. Selanjutnya, menurut Anda, apakah dengan mengkonsumsi makanan Korea dapat menunjukkan identitas Anda sebagai penggemar Korea? 64% menjawab pertanyaan ini ya, dan 36% lainnya menjawab tidak. Terkait apakah Anda pernah melihat promosi budaya Korea Selatan di restoran Korea di Padang? 84,4% jawab iya, sedangkan 15,6% jawab tidak. Terkait apakah promosi Korea Selatan di restoran Korea dapat mempengaruhi persepsi Anda terhadap Korea Selatan? 86,5% menjawab ya, sedangkan 13,5% jawab tidak. Selanjutnya, apakah Anda setuju bahwa makanan Korea lebih sehat karena sebagian besar berbahan dasar sayur? 86,2% menjawab ya, sedangkan 13,8% menjawab tidak. Selanjutnya, apakah pelayanan di restoran Korea menampilkan budaya dan tata cara makan khas Korea Selatan? 81,7% menjawab ya, sedangkan 18,3% menjawab tidak. Selanjutnya, restoran Korea sebagai sarana pembentukan pemahaman bersama. Pertanyaan, apakah Anda penyuka khas makanan Korea? 80,6% menjawab iya, sedangkan 19,4% menjawab tidak. Pertanyaan dari skala 1 sampai 5, sejauh mana ketertarikan Anda terhadap makanan Korea? 4 jiwa menjawab pada poin 1, 16 jiwa menjawab pada poin 2, 67 jiwa menjawab pada poin 3, terus 21 menjawab pada poin 4, sedangkan 81 jiwa lainnya menjawab pada poin 5. Terkait apa alasan ketertarikan Anda terhadap makanan Korea?
Jawaban terbanyak yaitu karena kepopuleran budaya Korea. Lalu yang kedua, rasa makanannya yang lezat. Lalu yang ketiga itu yaitu pengaruh dari media sosial. Selanjutnya, berapa jumlah restoran Korea yang Anda ketahui di Kota Padang? 44% menjawab 1-3, 42,6% menjawab 4-6, 9% menjawab 7-9, dan selainnya menjawab lebih dari 10. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengunjung restoran Korea tersebut. 51,9% menjawab sedang, sedangkan 47,9% lainnya menjawab ramai. Lalu, terkait apakah Anda berpikir bahwa restoran Korea di Indonesia dapat membantu memperkuat hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia? 92% jawab iya, sedangkan 8% jawab tidak. Selanjutnya, yaitu deskripsi singkat tentang Korea Selatan yang disajikan dalam kuesioner tersebut. Jawaban paling banyak tertuju pada K-pop dan drakor, lalu negara maju, tujuan wisata, Korean Wave, hingga makanan yang khas. Selanjutnya yaitu bab 4, peran restoran Korea sebagai salah satu diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Pada poin 4.1, restoran Korea dapat mengenalkan dan mempromosikan kebudayaan Korea. Restoran Korea dapat memperkenalkan Korea Selatan sebagai negara yang memiliki beragam budaya, terutama dalam hal makanan dan tata cara makan. Budaya yang ditampilkan restoran serta keaslian cita rasa yang dimiliki mampu mengubah persepsi masyarakat hingga tertarik untuk mengunjunginya. Lalu juga membantu memperkenalkan warisan kuliner Korea dan mendorong minat masyarakat Indonesia untuk mencoba dan belajar lebih lanjut tentang makanan Korea. Oleh karena itu, restoran Korea seringkali menjadi titik awal bagi wisatawan Indonesia yang tertarik untuk mengunjungi Korea Selatan. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa restoran mampu mempromosikan kebijakan dan tujuan Korea Selatan secara nyata. Lalu selanjutnya, pada bagian 4.2, restoran Korea dapat menampilkan kebudayaan dan tata cara makan Korea Selatan. Dalam hal ini, restoran Korea melibatkan proses penyampaian nilai-nilai yang dimiliki dan sikap yang dimiliki Korea Selatan melalui restoran Korea pada masyarakat. Restoran dapat menjadi tempat yang sangat cocok untuk komunitas penggemar Korea Selatan berkumpul, berdiskusi, dan berdampak pada komunikasi nilai dan sikap Korea Selatan. Nah, termasuk penghargaan terhadap nilai-nilai seperti keramahan, kerja keras, dan rasa hormat terhadap tradisi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa restoran Korea mampu memobilisasi, mengkomunikasikan nilai dan sikap yang dimiliki oleh Korea Selatan. Pada poin 4.3, yaitu restoran Korea menjadi jembatan budaya Korea Selatan di Indonesia. Tindakan ini terjadi dalam hal meningkatkan pemahaman bersama dan rasa saling percaya dengan penggunaan bahan-bahan lokal. Lalu, mayoritas jawaban sebenarnya itu yaitu K-pop dan Korea dan drama Korea. Hal ini memperlihatkan keberhasilan Korean Wave yang dicanangkan Korea Selatan. K-pop dan drama Korea adalah dua bentuk seni yang merangkum berbagai aspek budaya Korea, termasuk bahasa, tradisi, pakaian, makanan, dan sejarah. Kedua bentuk ini memungkinkan penonton internasional untuk lebih memahami dan merasakan kekayaan budaya Korea. Restoran Korea dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman budaya, meningkatkan kesadaran, dan membangun rasa saling percaya antara Korea dan Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Diplomasi publik adalah praktik komunikasi strategis yang dilakukan untuk mempromosikan kebijakan, nilai-nilai, dan citra positif suatu negara kepada publik internasional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, restoran-restoran Korea memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung upaya diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia melalui promosi budaya Korea melalui makanan, pertukaran budaya, perkumpulan komunitas penyuka Korea, dan pengalaman kuliner yang otentik. Restoran-restoran Korea telah berhasil memperkuat hubungan antara kedua negara dan mempengaruhi persepsi positif masyarakat Indonesia terhadap Korea Selatan. Pada bagian saran yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terkait peran restoran Korea dalam upaya diplomasi publik Korea Selatan. Penulis menyarankan untuk restoran-restoran Korea di Indonesia agar lebih aktif dalam mengorganisir acara-acara budaya Korea seperti pertunjukan seni atau pameran budaya yang dapat melibatkan masyarakat Indonesia dan memperkuat ikatan antara kedua negara. Sekian
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.